Mau kemana? Mau ke rumah teman sebentar. Tapi nggak pakai hijab? Mulai hari ini aku putusin aku lepas hijab. Tapi dari kecil kamu pakai hijab kan? Pokoknya aku nggak mau lagi pakai hijab. Dan kamu nggak usah tanya-tanya ya. Kenapa alasannya? Hijab itu bukan dari hati aku. Banyak banget aturannya. Sebentar. Sudah siapin sarapan? Hei, kamu ini masih sehat walafiat. Kaki kamu, tangan kamu masih bisa digunain. Kamu bikin aja sendiri. Gak usah ngerepotin orang lain. Tapi kita suami istri kan? Ya, kita itu emang suami istri. Tapi bukan berarti kamu harus ngatur-ngatur aku. Dan aku nggak mau diatur. Udah, aku nggak mau berdebat sama kamu. Sekarang aku mau pergi. Aku pinjam mobil kamu. Aku naik apa? Katanya suami istri mau bahagiain istrinya dunia akhirat. Kalau memang nggak boleh ya kamu beliin mobil dong. Penuhin kebutuhan istri kamu. Tapi Udah. Aku nggak mau dengar lagi. Kunci mobil. Mana? Baik. Waalaikumsalam. Maaf ya sayang, aku telat. Udah jalan-jalan. Kamu sengaja ya? Nyuruh aku nunggu di sana. Sayang, aku kan cuma telat 10 menit. 10 menit kek, 5 jam kek, sama aja. Aku nggak suka nunggu. Iya, aku minta maaf ya. Minta maaf. Mau duit nggak? Berapa? 1 juta. Ya udah, kamu ambil di tas aku ya. Astagfirullahaladzim. Dari mana kamu? Main. Kenapa? Kamu mau apa? Terus kenapa? Kita baru nikah. Ya, terus masalahnya apa, ha? Apa yang kamu lakukan salah. Harusnya kamu menjadi istri yang baik. Bisik tau gak? Aku tuh capek ya. Aku mau istirahat. Kepo. Denger ya, lo gak usah pegangin gue. Gue tuh bisa jalan sendiri. Ya. Sarah menerima aku sebagai suaminya. Bukan karena ikhlas dari hatinya. Sarah, kamu harus dengar saya. Saya imam di rumah ini. Mama gue ini pusing tau gak? Gue mau istirahat, sekarang lo keluar. Keluar! Ganggu ya. Sarah, kamu sakit? Atau hamil?
Ya, saya temenin kamu ke dokter ya. Cek dulu. Ini bukan anaknya kamu, Harta. Ini anaknya Kamal. Kamal? Kamu harus membencinya, Sarah. Kebencian kamu terhadap suami kamu dan orang tua kamu akan menjadi kekuatan dalam diriku. Kamu adalah pengabdiku, Sarah. Kamu? Siapa kamu? Apaan sih kamu? Kamu baru ngomong kan? Kamu? Bukan. Aku harus bilang sekarang. Aku harus bilang kalau aku hamil. Iya mas, aku hamil. Beneran? Kamu hamil? Iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi mas, aku nggak mau ya. Kalau aku harus ngikutin aturannya suami, aku nggak mau dilarang-larang, aku nggak mau diatur-atur sama kamu. Juga benar. Pokoknya ya, aku nggak mau diatur-atur sama kamu. Ngerti kamu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf mau nanya nih Pak Ustadz. Sarah kan sekarang udah nikah Pak Ustadz. Kok saya lihat dia buka hijab gitu Pak Ustadz? Apa dia disuruh sama suaminya tuh Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, saya kemarin ngelihat Sarah nggak pakai hijab. Kebuka begitu Pak Ustadz. Aduh, setelah dia menikah, saya juga belum pernah ketemu anak saya lagi, Bu. Coba nanti saya tanyakan ya. Kita ini cuma mau nanya aja. Kalau gitu, kita permisi aja ya Pak Ustadz ya. Ya, Ibu. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau sekolah ya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nardi, ada yang ayah mau tanyakan sama kamu. Soal apa Ayah? Apa benar Sarah melepas hijab dan tidak memakai gamis? Aku harus jujur sama Ayah. Nardi, Bismillahirrahmanirrahim. halo. Ya Ayah. Kalau memang berita ini benar, ini adalah musibah besar buat ayah dan keluarga. Nardi, halo. Ya Ayah. Ini semua benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang juga kalian kemari. Ayah mau bicara sama Sarah. Ya Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ya mau keluar lah. Aku tuh bosan di rumah. Ayah mau ketemu. Mau ngapain? Mau bicara sama kita. Mas, mulut kamu tuh lemes banget ya. Mulut kamu tuh kayak cewek tau gak? Aku lepas hijab gak pakai gamis aja kamu pakai ngadu sama ayah. Mas, kamu itu udah nikahin aku, berarti kamu harus terima aku apa adanya. Harus terima apa mau aku. Ngatur-ngatur sih. Aku tidak bicara sama Ayah. Ayah dengar dari orang lain. Ayo, Ayah nungguin. Enggak, pokoknya aku gak mau. Kamu mau ketemu Ayah? Iya, aku ada janji sama teman aku. Kamu cancel aja. Cancel? Kamu ngatur hidup aku? Hei, aku aja gak pernah ngatur hidup kamu. Ngapain kamu pakai ngatur? Hah? Kamu terserah ya, kamu mau kemana pun bebas. Kamu jangan ngatur hidup aku. Tapi aku suami kamu. Suami? Iya, kamu suami aku. Tapi gak pernah aku cintai. Ya, baik. Astagfirullahaladzim. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sarahnya kemana? Maaf Ayah,
Sarah bilang dia ada janji sama temennya. Kenapa anak itu jadi berubah ya? Saya nggak paham. Ini bukan soal Sarah lepas hijab, tapi Tapi apa? Sarah gak mau sholat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Separah itu? Jika saya ngaji, dia bilang kuping sakit. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku udah bilang sama Hardi kalau aku hamil, Mas. Ya nggak apa-apa. Bagus kan? Kamu biasa aja. Ya. Aku mesti gimana? Ya, terus aku harus hidup dengan kepura-puraan gitu? Ya iyalah, harus itu. Supaya rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Mas, aku tuh mau menikahnya sama kamu. Aku mau hidup sama kamu, bukan sama orang lain. Ini tuh anak kita, Mas. Anak aku sama kamu. Kamu harus melahirkan bayi itu. Dan Hardi harus tetap tahu kalau itu adalah anaknya dia. Sampai nanti dia memberikan semua hartanya ke anak itu. Lalu kamu tinggalin Hardi. Dan setelah itu kita bisa hidup sama-sama. Setelah aku melahirkan, aku akan minta cerai sama Hardi. Biar aja bayi ini Hardi sama orang tua aku yang ngurus. Ya, kita bisa pikirkan soal itu nanti. Yang penting, kamu harus bisa cariin aku uang sebanyak yang aku mau. Apapun akan aku lakukan buat kamu, Mas. Kamu gak akan bisa lepas dari aku, Sarah. Kamu adalah abdiku. Saya melihat itu bukan Sarah. Maksud Mahardi? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau gitu, Hardi coba cari tahu. Nanti ayah juga akan membantu bicara sama Sarah, ya. Ya, Pak. Coba Hardi ajak Sarah untuk ke pengajian. Ya, ajaknya pelan-pelan aja, Nak. Baik, Bu. Ya sabar ya, Nak. Manusia itu memang kadang-kadang ada pengaruh, Neng. Bisa pengaruh dari lingkungan, bisa juga pengaruh dari alam sekitar, bahkan juga bisa pengaruh daripada yang namanya setan sama iblis. Iya, makanya hati-hati. Terutama perempuan-perempuan begini nih, cakep-cakep begini nih. Yang namanya pengaruhnya mah ini banget. Pokoknya hati-hati dah pesan Umi mah. Umi, mohon maaf. Ngapa, Nak? Fatima mau nanya. Apa tuh? Kalau kita diguna-guna, Ya. dalam artian diguna-guna oleh cinta atau apa gitu, Umi, dan kita melakukan hal yang di luar kesadaran kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita, Umi? Cie, udah nanya-nanya soal cinta. Berarti udah mulai jatuh cinta ya? Umi mah kagak ngelarang, namanya cinta itu anugerah dari Allah kok. Wajib kita syukuri. Cuma kalau Neng tadi nanya apakah Allah kira-kira mau memaafkan kesalahan apa itu orang yang diguna-guna itu, ya kan? Kan Umi udah bilang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang yang bersih. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taubat dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bersih. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Umi, terusin lagi dong ceritanya. Terus? Siapa tahu kan cerita tentang kehidupan Sarah ini bisa menginspirasi Aisyah, Fatimah, jamaah-jamaah semua yang ada di sini. Gitu. Pembelajarannya kalau kita pengen jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah, pegang kunci yang 4. Ya kan? Yang tadi udah Umi jelasin tuh. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Begitu sayang ya. Sekarang dengerin lagi ya kelanjutan cerita jamaah saya almarhumah yang namanya Sarah ya. Masih penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Dengerin aja ceritanya bagaimana kelanjutannya. Sok, mangga.